Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini kami akan melihat pertumbuhan dan perkembangan peserta didik di tingkat SMA. Peserta didik pada tingkat SMA berada pada masa remaja akhir, yaitu fase penting dalam proses pertumbuhan dan perkembangan. Pada tahap ini, pertumbuhan fisik umumnya semakin matang, seperti tinggi badan yang bertambah, berat badan yang lebih stabil, serta perkembangan organ tubuh yang semakin sempurna. Selain pertumbuhan fisik, perkembangan kognitif peserta didik juga semakin meningkat. Mereka mulai mampu berpikir kritis, logis, dan lebih mandiri dalam memecahkan masalah. Kemampuan menganalisis, mengambil keputusan, serta memahami materi pelajaran menjadi lebih baik dibandingkan tahap sebelumnya. Pada usia SMA atau sekitar 15-15 tahun, pertumbuhan tinggi badan pada perempuan biasanya mulai melambat karena sebagian besar sudah melewati puncak pertumbuhan saat awal pubertas. Namun masih ada kemungkinan bertambah beberapa sentimeter hingga pertumbuhan berhenti. Tinggi badan menunjukkan perkembangan tulang dan tubuh secara keseluruhan. Perempuan umumnya mengalami pertumbuhan tinggi badan lebih cepat dibandingkan laki-laki. Selanjutnya masuk pada pengukuran berat badan. Berat badan cenderung meningkat seiring bertambahnya massa otot, tulang, dan lemak tubuh. Kenaikan berat badan yang seimbang dengan tinggi badan menunjukkan pertumbuhan yang normal dan sehat. Selanjutnya, lingkar dada. Perkembangan lingkar dada menunjukkan pertumbuhan organ dan jaringan tubuh bagian atas, termasuk perkembangan payudara dan merupakan tanda kematangan fisik pada perempuan. Selanjutnya, lingkar perut. Lingkar perut dapat menunjukkan distribusi lemak tubuh. Pada masa SMA, perubahan pola makan dan aktivitas fisik dapat memengaruhi ukuran lingkar perut. Lingkar perut yang proporsional menandakan keseimbangan antara asupan makanan dan aktivitas. Yang terakhir yaitu lingkar pinggul. Pada remaja perempuan, lingkar pinggul biasanya bertambah lebar karena pengaruh hormon estrogen yang membentuk ciri fisik perempuan dewasa. Ini merupakan bagian normal dari perkembangan tubuh. Pada usia SMA, remaja umumnya sudah memiliki koordinasi gerak lebih matang dibandingkan anak-anak. Aktivitas ini melatih kemampuan otak untuk membagi perhatian pada dua tugas sekaligus, sehingga dapat meningkatkan fokus dan konsentrasi. Selain itu, kegiatan ini juga melatih kerjasama antara otak kiri dan otak kanan karena masing-masing tangan melakukan pola gerakan yang berbeda. Jika peserta didik mampu melakukan gerakan dengan baik dan seimbang, hal ini menunjukkan perkembangan motorik halus, konsentrasi, serta kontrol diri yang baik. Namun jika masih mengalami kesulitan, itu wajar karena kemampuan fokus dan koordinasi setiap individu berbeda. Kesimpulannya yaitu dari aspek pertumbuhan, peserta didik SMA umumnya mengalami perubahan fisik yang cukup signifikan seperti bertambahnya tinggi badan, berat badan, serta perubahan ukuran tubuh, yaitu lingkar dada, pinggul, dan juga perut, sebagai tanda kematangan fisik menuju dewasa. Sedangkan dari aspek perkembangan, melalui kegiatan latihan fokus dan koordinasi gerak atau menggerakkan kedua tangan dengan pola berbeda, terlihat adanya perkembangan kemampuan kognitif dan motorik, seperti meningkatnya konsentrasi, koordinasi, keseimbangan, dan kemampuan otak dalam mengatur beberapa tugas sekaligus.